Di antara perbukitan yang diselimuti kabut pagi, terbentanglah sebuah desa kecil bernama Lembah Sora. Desa itu dikelilingi hutan hijau, sungai jernih yang berliku, dan sawah yang selalu tampak seperti hamparan zamrud ketika matahari terbit. Angin di sana berhembus lembut, membawa aroma tanah basah, dan suara burung yang bersahutan setiap fajar. Penduduk desa hidup sederhana. Mereka menanam padi, memelihara hewan, dan menggantungkan hidup pada hasil bumi. Tak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Semua saling membantu dan percaya bahwa alam adalah sahabat yang harus dijaga. Di ujung desa, di sebuah rumah kecil beratap rumbia, hiduplah seorang gadis bernama Raina. Ia yatim piatu sejak kecil, namun tak pernah mengeluh. Setiap pagi, Raina berjalan ke sungai membawa ember bambu untuk mengambil air. Ia selalu menyapa siapapun yang ditemuinya dengan senyum lembut, dan tak jarang membantu para tetua membawa kayu bakar dari hutan. "Raina, kau seperti cahaya di lembah ini," kata Ibu Sari, tetangga tuanya suatu hari. Raina hanya tersenyum malu. "Aku hanya ingin membuat hari semua orang sedikit lebih ringan," ujarnya pelan. Meski tampak biasa, Raina memiliki sesuatu yang berbeda. Ia dapat merasakan perubahan kecil dari alam di sekitarnya. Jika burung-burung tiba-tiba senyap, ia tahu hujan akan datang. Jika angin berhenti berhembus, ia tahu sungai sedang beristirahat. Ia tak mengerti mengapa, tapi seolah alam selalu berbicara padanya dengan cara yang halus. Suatu pagi, ketika Raina sedang menjemur pakaian di halaman, langit tampak lebih suram dari biasanya. Angin berputar pelan, membawa aroma tanah yang aneh. Dari kejauhan terdengar gemericik air sungai, tapi kali ini seperti memanggil. Raina berhenti, menoleh ke arah aliran air itu. Entah mengapa, dadanya terasa bergetar halus. "Ada apa dengan sungai hari ini?" gumamnya pelan. Ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari kisah besar yang akan mengubah Lembah Sora selamanya. Kisah tentang sebuah batu, air mata, dan janji yang terlupakan. Dan di kejauhan, di balik pepohonan besar di tepi sungai, seolah ada sesuatu yang bersinar lembut, menunggu seseorang yang cukup murni untuk menemukannya. Sore itu, langit di atas Lembah Sora tampak kelabu. Awan hitam menggumpal, pelan seperti kapas murung yang menunggu waktunya untuk meneteskan hujan. Penduduk desa bergegas menutup jendela dan menjemur hasil panen terakhir mereka. Namun, Raina tidak segera pulang. Ia baru saja selesai membantu Ibu Sari menumbuk padi. Dan saat hendak menyeberangi jembatan bambu kecil, hujan turun dengan derasnya. Butiran air memercik di wajahnya, membuat pandangannya kabur. Di tengah derasnya hujan, Raina melihat sesuatu di ujung jalan desa. Sosok seorang nenek tua yang berjalan, tertatih sambil memayungi sekeranjang kayu di punggungnya. Nenek itu tampak sangat lemah. Bajunya basah kuyup dan langkahnya gemetar di jalan berlumpur. Tanpa berpikir panjang, Raina berlari mendekat. "Nek, biar aku bantu," serunya sambil memegangi lengan nenek itu agar tidak jatuh. "Oh, anak manis, hujan deras begini, kenapa kau tak berlindung?" tanya si nenek dengan suara serah. Raina tersenyum, meski hujan membasahi seluruh tubuhnya. "Aku tidak tega melihat nenek sendirian di tengah jalan." Mereka akhirnya berteduh di bawah pohon beringin tua di pinggir sungai. Raina menyalakan api kecil dari ranting kering yang ia simpan di tas kainnya. Aneh, api itu bisa menyala meski udara begitu lembab. Nenek itu menatap api dengan mata redup, lalu berkata pelan, "Kau berhati lembut, nak. Dunia ini jarang melahirkan anak sepertimu." Raina menunduk malu. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya," katanya lirih. Nenek itu tersenyum samar. Dari tatapan matanya, tampak sesuatu yang bukan milik manusia biasa. Seolah dalam pupil, matanya berkilat cahaya kehijauan yang aneh. Ia lalu menatap sungai yang mengalir di depan mereka. "Jagalah lembah ini, Raina," katanya lembut. Suaranya bergetar seperti bisikan angin. "Jika manusia lupa pada kasih dan keseimbangan, alam akan menangis, dan air matanya akan menjadi batu." Raina terdiam. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu menggema di benaknya, seperti gema yang tak mau hilang. Saat hujan mulai reda, nenek itu berjalan pergi pelan, tanpa meninggalkan jejak di tanah basah. Raina menatap ke arah jalan, tapi sosoknya sudah lenyap, seolah ditelan kabut. Hanya tersisa sebuah benda kecil di tempat nenek itu duduk, sebutir batu
berwarna putih mutiara. Hangat saat disentuh meski udara dingin. Raina memungutnya dengan hati-hati. Ia tak tahu bahwa batu kecil itu kelak akan menangis. Dan setiap tetes air matanya akan membawa kisah yang tak bisa dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Keesokan harinya, langit Lembah Sora tampak cerah kembali. Embun menempel di dedaunan, memantulkan cahaya matahari pagi seperti ribuan permata kecil. Burung-burung bernyanyi riang, seolah badai semalam hanya mimpi buruk yang telah berlalu. Namun hati Raina terasa berbeda. Sejak pertemuannya dengan nenek misterius itu, pikirannya tak tenang. Batu kecil yang ia temukan masih ia genggam, disimpan di dalam kain sutra biru peninggalan ibunya. Batu itu terasa hangat, seperti memancarkan kehidupan sendiri. Pagi itu, Raina berjalan ke sungai membawa kendi untuk mengambil air. Ia berhenti di dekat pohon beringin besar, tempat ia berteduh semalam. Sungai itu mengalir tenang, tapi di permukaannya tampak cahaya lembut yang memantul seperti pelangi tipis. Ia berjongkok di tepi air dan perlahan mencelupkan batu putih itu. Ajaib, air di sekitarnya beriak pelan, membentuk lingkaran. Dan dari dasar sungai terdengar seperti suara isak tangis yang sangat lembut. Nyaris tak terdengar, namun membuat bulu kuduknya merinding. "Siapa di sana?" bisiknya, menatap air bening itu. Tapi tak ada jawaban, hanya desiran angin dan gemericik yang terdengar seperti bisikan kesedihan. Raina mengangkat kembali batunya. Cahaya dari batu itu kini lebih kuat, menembus jemari tangannya. Ia menatapnya lama, lalu berucap pelan, "Apakah kau yang menangis?" Tiba-tiba, seekor burung kecil hinggap di bahunya. Burung itu berwarna coklat keemasan, dengan mata yang tampak begitu cerdas. Ia berkicau pelan, seolah memberi peringatan, lalu terbang berputar di atas kepala Raina dan meluncur ke arah hulu sungai. Tanpa berpikir panjang, Raina mengikuti burung itu. Ia melangkah melewati akar-akar pohon besar dan rumput tinggi hingga tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Sebuah batu besar di pinggir sungai, tertutup lumut dan tampak sangat tua. Anehnya, di permukaannya mengalir tetesan air bening. Meski langit cerah dan tak ada sumber air di sekitarnya, air itu menetes perlahan, seperti air mata yang tak pernah berhenti. Raina mendekat dan menyentuh batu itu. Seketika ia merasakan sesuatu, rasa sedih yang dalam, seperti kehilangan, seperti penyesalan. Ia menarik tangannya dengan cepat, menatap batu itu dengan mata terbelalak. Hatinya berkata, "Batu ini bukan batu biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya." Burung kecil itu berkicau sekali lagi, lalu terbang ke arah langit, meninggalkan Raina sendirian di tepi sungai bersama batu yang menangis dayam-dayam di bawah cahaya pagi. Dan sejak hari itu, air sungai tak pernah terdengar sama lagi. Ada nada sedih yang mengalun di antara gemericiknya, seperti alam sedang berusaha menyampaikan sebuah pesan. Hari-hari di Lembah Sora berjalan seperti biasa. Namun bagi Raina, dunia tidak lagi terasa sama. Sejak ia menemukan batu besar di pinggir sungai itu, hatinya sering diliputi rasa cemas yang tak ia mengerti. Malam-malamnya terasa sunyi, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Suatu pagi, ia terbangun oleh suara gaduh di luar rumah. Para petani berlarian sambil membawa ember kosong. "Sangkai serat, airnya tiba-tiba berkurang sejak subuh," teriak seseorang. Raina bergegas menuju tepi sungai. Benar saja, air yang biasanya mengalir deras kini hanya setinggi mata kaki. Dasar sungai yang berpasir tampak kering, dan ikan-ikan kecil terjebak di antara batu-batu. "Belum pernah terjadi seperti ini," kata Pak Leman, kepala dusun, sambil mengelus janggutnya. Mungkin tanda musim kering datang lebih cepat. Namun, Raina tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar musim kering. Ia mendekati batu besar di pinggir sungai. Batu yang menangis itu, kini tetesan airnya tak lagi jernih, melainkan agak keruh, seperti air mata yang menetes karena kesedihan mendalam. Saat Raina menyentuhnya, terdengar suara lirih di telinganya, seperti bisikan jauh dari dalam bumi. Air akan pergi karena manusia lupa pada janji. Raina mundur selangkah, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Sementara itu, di sisi lain desa, beberapa warga mulai menebang pohon di hutan sebelah barat. Mereka beralasan butuh kayu untuk membangun rumah baru dan menjual. Sebagian untuk keperluan kota. Tidak ada yang berani menegur.
sebab semua ingin hidup lebih makmur. Hari berganti hari. Burung-burung yang biasa hinggap di atap rumah kini menghilang. Tanaman padi mulai layu lebih cepat dan udara di malam hari terasa panas dan berat. Raina mencoba memperingatkan orang-orang. Kita harus berhenti menebang hutan. Alam sedang marah, katanya kepada Pak Leman. Namun kepala dusun hanya menggeleng. Ah, Raina, kau terlalu banyak mendengar dongeng orang tua. Alam tak bisa marah. Alam hanya mengikuti musim. Raina menunduk. Ia tahu mereka tak akan percaya. Malam itu, ia duduk di tepi sungai sambil membawa batu putih, pemberian nenek misterius. Cahaya lembut dari batu itu mulai redup dan di langit, petir pertama berkelebat tanpa suara. Seolah memperingatkan, sesuatu yang besar sedang mendekat. Sungai yang surut bergetar halus, seperti sedang menahan tangisnya sendiri. Malam turun dengan sunyi yang tidak biasa. Udara di lembah Sora terasa berat, seolah mengandung amarah yang tertahan. Pepohonan berdesir tanpa arah, dan suara air sungai terdengar seperti rintihan panjang. Raina duduk di depan rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Sejak beberapa hari terakhir, desa berubah. Hutan di barat telah gundul separuhnya. Sungai makin dangkal dan kabut tipis tak lagi membawa kesejukan. Warga menjadi mudah marah, saling curiga, bahkan bertengkar soal air untuk sawah. Raina memeluk lututnya, hatinya gundah. Apakah ini yang dimaksud nenek waktu itu? Alam yang menangis, gumamnya pelan. Ia menatap batu putih di genggamannya. Kini warnanya memudar, tak lagi bersinar seperti dulu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah hutan. Suara gemuruh terdengar, lalu langit menyala oleh cahaya petir yang menyambar-nyambar. Dalam sekejap, hujan deras turun mengguyur seluruh desa. Tapi anehnya, air hujan itu tak seperti biasa, berwarna keabu-abuan dan meninggalkan bekas di tanah seperti jelaga. Penduduk berlarian ketakutan. Ini bukan hujan biasa, teriak seseorang. Pohon-pohon bergoyang keras. Beberapa rumah roboh, dan sungai yang tadinya surut tiba-tiba meluap deras tanpa sebab. Airnya menghitam, berputar seperti pusaran amarah. Raina mencoba berlari ke tepi sungai, menahan terjangan angin. Ia melihat batu besar yang menangis, kini bercahaya merah lembut. Bukan hangat, tapi menyakitkan mata. Seperti bara, air matanya menetes semakin deras, menciptakan riak-rayak besar di air. Di tengah gemuruh badai, suara lembut terdengar di telinga Raina. Namun kali ini bukan bisikan, melainkan tangisan. Manusia, lupa janji. Alam kehilangan tempat beristirahat. Raina berlutut, air mata bercampur hujan. Maafkan kami, aku tak tahu bagaimana menghentikannya, isaknya. Petir menyambar pohon beringin di dekatnya, dan cahaya besar menerangi seluruh lembah. Saat itu, semua penduduk yang masih terjaga menyaksikan sesuatu yang aneh. Batu besar di pinggir sungai mengeluarkan cahaya seperti meneteskan darah, sementara suara tangisan terdengar di seluruh lembah. Anak-anak menjerit, orang dewasa berlari ke rumah masing-masing. Ketika fajar tiba, badai berhenti, tapi yang tersisa hanyalah kehancuran. Sebagian sawah tertimbun lumpur, air sungai berubah hitam pekat, dan di dekat batu besar itu, Raina ditemukan pingsan dengan batu putih kecil masih tergenggam di tangannya. Batu itu kini basah oleh air, seolah ikut menangis bersama alam. Dan sejak malam itu, orang-orang mulai percaya bahwa lembah Sora telah dikutuk oleh keserakahan mereka sendiri. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat. Udara lembah masih berbau tanah basah dan lumpur, sisa dari badai semalam. Burung-burung tak terdengar berkicau, dan kabut menutupi hampir seluruh desa seperti selimut duka. Raina terbangun di tepi sungai dengan tubuh lemah. Bajunya basah kuyup, dan rambutnya menempel di wajah. Batu putih kecil masih tergenggam di tangannya, hangat meski udara dingin. Ia menatap sekeliling. Banyak rumah rusak, pohon tumbang, dan warga sibuk membersihkan sisa bencana dengan wajah muram. Raina, kau tak apa-apa? Tanya Ibu Sari yang datang menghampiri dengan cemas. Raina mengangguk pelan. Aku baik, Bu. Tapi sungai ini seolah menangis. Ibu Sari terdiam. Matanya mengikuti arah pandang Raina ke batu besar di pinggir sungai. Batu itu kini tampak lebih gelap, namun di permukaannya masih meneteskan air bening satu demi satu. Perlahan, tanpa henti, seperti air mata yang tak pernah kering. Malamnya, setelah warga tertidur,
Raina duduk di depan batu besar itu. Bulan purnama menggantung di langit, dan cahaya peraknya memantul di permukaan sungai. Suasana begitu hening, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia meletakkan batu putih kecil di atas tanah, tepat di depan batu besar itu. Saat itu pula, angin berhenti bertiup, dan dari batu besar terdengar suara lembut, lirih seperti bisikan ibu kepada anaknya. Raina, gadis itu menatap sekeliling. Namun tak ada siapapun. Siapa yang memanggilku? Tanyanya. Suara itu kembali. Kali ini lebih jelas. Datang dari arah batu. Akulah roh penjaga lembah ini. Dahulu manusia berjanji akan menjaga hutan dan sungai. Tapi mereka melupakan kata-kata suci itu. Kini alam terluka. Dan kesedihan itu mengalir melalui batu ini. Raina menunduk. Apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki semuanya? Air mataku tak akan berhenti sampai keseimbangan dikembalikan. Suara itu bergetar halus. Kau memiliki hati yang murni, Raina. Hanya seseorang sepertimu yang bisa berbicara dengan alam. Raina meneteskan air mata. Suaranya hampir berbisik. Aku akan berusaha. Aku tak mau lembah ini hilang. Batu itu berkilau sekejap, lalu diam kembali. Namun di udara, Raina bisa merasakan kehangatan yang menenangkan. Seolah seseorang memeluknya dengan lembut. Ketika ia menoleh ke sungai, air yang tadi keruh kini tampak sedikit lebih jernih. Hanya sedikit, tapi cukup memberi harapan. Sejak malam itu, Raina tahu batu itu hidup dan ia memiliki pesan yang harus dijaga. Hujan turun tanpa henti malam itu, membasahi seluruh lembah tempat tinggal Nara. Ia duduk di depan rumah kecilnya, memandang langit yang muram dengan hati yang tak kalah mendung. Di genggamannya ada bunga hutan yang layu, bunga yang dulu selalu diberikan Arga setiap pagi sebelum mereka berpisah mencari rezeki di hutan. Arga, bisiknya lirih, hampir tenggelam oleh suara rintik hujan. Kau di mana sekarang? Mengapa tak kembali? Sudah berbulan-bulan sejak Arga pergi dan belum pernah sekalipun kembali. Setiap penduduk desa mulai berbisik, mengatakan Arga mungkin tak akan pulang lagi. Tapi hati Nara menolak percaya. Ia yakin sesuatu telah terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepergian biasa. Malam itu, Nara memutuskan untuk berdoa di batu besar di tepi sungai batu yang dulu menjadi tempat mereka berdua menulis janji dengan arang. Tak akan saling meninggalkan. Bahkan setelah hujan berhenti, ia berjalan dalam derasnya hujan. Tubuhnya menggigil, kaki berlumpur, tapi hatinya tetap teguh. Saat sampai di sana, kilat menyambar langit, menerangi batu besar itu. Anehnya, batu tersebut tampak basah bukan hanya karena hujan, melainkan karena air bening yang mengalir dari retakan batu. Seperti air mata. Nara tertegun. Batu ini menangis, gumamnya dengan suara bergetar. Ia meletakkan tangannya di atas batu itu, dan tiba-tiba sekelebat bayangan muncul di kepalanya. Bayangan Arga yang sedang memanggil namanya di tengah kabut hutan. Suaranya samar namun nyata. Arga, aku di sini, teriak Nara sekuat tenaga. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Air matanya bercampur dengan hujan mengalir di wajahnya. Ia berlutut memohon kepada langit, jika memang takdir kami terpisah, tolong tunjukkan padaku kebenarannya. Jangan biarkan hatiku menunggu sia-sia. Hujan semakin deras, dan batu itu semakin deras pula menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nara merasa bahwa batu itu bukan sekadar batu biasa, melainkan jembatan antara dunia, manusia, dan roh yang telah pergi. Ia menunduk, memeluk batu itu erat, seolah memeluk Arga, dan berjanji, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, walau harus menembus hutan terlarang itu sendiri. Hujan terus turun, seolah langit ikut menangis bersama batu itu, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti seluruh lembah. Udara begitu dingin hingga embun menggantung di setiap helai daun. Nara, dengan selembar selendang tua menutupi bahunya, melangkah menuju arah utara ke hutan gelap Aruna, tempat yang selama ini dilarang oleh para tetua desa. Tak ada yang boleh masuk ke sana, begitu kata orang-orang. Hutan itu hidup. Ia melihat, mendengar, dan menelan siapapun yang berniat buruk. Namun bagi Nara, ketakutan itu bukan lagi penghalang. Ia hanya ingin menemukan Arga hidup atau mati. Setibanya di tepi hutan, angin berembus lembut. Tapi anehnya terdengar seperti bisikan, seolah pepohonan sedang berunding di antara mereka.
memperhatikan setiap langkahnya. Burung-burung diam, tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan hewan, hanya hening yang menakutkan. Nara menggenggam kalung batu kecil pemberian Arga, lalu melangkah masuk. Setiap langkah seakan membuat tanah bergoyang lembut, seperti jantung yang berdetak. Ia terus berjalan, melewati akar-akar besar yang menjulur seperti ular, dan bunga-bunga liar yang baunya terlalu manis untuk alami. Arga, panggilnya pelan. Jika kau mendengar, jawab aku. Tak ada balasan, tapi daun-daun di atas kepalanya bergetar pelan, seolah memberi isyarat agar ia terus maju. Beberapa saat kemudian, Nara menemukan sebuah pohon besar dengan batang retak dan tanda bekas luka bakar. Di sekitarnya, tanah hitam dan basah, seperti baru saja terkena petir. Anehnya, di dasar pohon itu ada potongan kain biru yang ia kenali, kain yang dulu dijahitnya sendiri untuk Arga. Matanya membulat. "Ini miliknya," serunya. Namun saat ia mencoba mengambil kain itu, tanah di sekitarnya bergetar. Akar-akar pohon bergerak, melingkar seperti ular hidup dan menghalangi tangannya. Dari dalam pohon terdengar suara berat, seperti bisikan tua. "Kembalilah, wahai manusia. Hutan ini bukan tempatmu." Nara gemetar, tapi ia tidak mundur. "Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Arga. Kumohon, biarkan aku lewat." Suara itu terdiam sesaat, lalu berbisik lembut. "Jika kau mencari kebenaran, bersiaplah menanggung kesedihan, sebab kebenaran tidak selalu membawa pulang kebahagiaan." Akar-akar itu pun perlahan menyingkir, membuka jalan sempit di antara pepohonan. Nara menarik napas dalam-dalam, menatap ke depan, ke arah kabut yang semakin pekat dan jalan yang menuju ke jantung hutan. Dengan langkah pasti, ia melangkah masuk. Sementara dari jauh, batu menangis di tepi sungai mulai mengeluarkan air lebih deras dari biasanya, seolah merasakan bahaya yang menanti Nara di dalam hutan. Langkah kaki Nara menimbulkan suara lembut di tanah yang lembab. Semakin jauh ia masuk, semakin terasa hawa aneh yang mengelilinginya. Cahaya matahari hampir tak bisa menembus lebatnya pepohonan. Hutan Aruna tampak hidup, setiap daun, setiap akar seolah mengawasinya. Suara lirih terdengar dari kejauhan, seperti nyanyian lama yang menggema di antara batang pohon. Nada itu indah, tapi mengandung kesedihan mendalam. Nara berhenti, mencoba mencari sumbernya. Saat itulah, dari balik semak, muncul sesosok makhluk yang membuat napasnya tercekat. Makhluk itu menyerupai manusia, tapi tubuhnya setengah transparan dan diselimuti kabut kehijauan. Matanya bercahaya lembut dan suaranya bergema seperti dari dua dunia. "Siapa yang berani melangkah ke tanah terlarang ini?" Nara menunduk sopan, meski lututnya gemetar. "Namaku Nara. Aku datang mencari seseorang, seorang pemuda bernama Arga." Makhluk itu memandangnya lama, kemudian berkata, "Banyak manusia tersesat di sini, namun hanya sedikit yang diingat oleh hutan." "Aku tahu risikonya," ujar Nara tegas. "Tapi Arga adalah segalanya bagiku. Aku hanya ingin tahu apakah dia masih hidup." Makhluk itu perlahan berjalan mendekat. Saat cahaya kabut menyentuh wajahnya, Nara menyadari bahwa wujud itu bukan musuh. Ia tampak seperti roh penjaga, sosok yang terikat menjaga keseimbangan hutan. "Aku penjaga Aruna," katanya pelan. "Aku melihat apa yang terjadi pada kekasihmu." Mata Nara membesar. "Kau tahu di mana dia?" Roh itu menatap ke arah utara, di mana pepohonan semakin rapat dan udara semakin berat. "Dia datang ke sini membawa janji yang tak seharusnya diucapkan." Hutan mendengarnya, dan hutan menagihnya. Nara kebingungan. "Janji? Janji apa?" Roh itu menatapnya dalam-dalam. "Ia berjanji akan melindungimu, bahkan jika harus menyerahkan jiwanya kepada tanah ini, dan hutan menerima pengorbanannya." Nara tertegun, suaranya tercekat. "Kau maksud Arga meninggal di sini?" Roh itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya hijau muncul, menampilkan bayangan Arga berdiri di tepi jurang, menatap langit yang diselimuti badai. "Ia tidak sepenuhnya hilang," kata penjaga itu. "Jiwanya terikat pada batu yang menangis itu. Karena itu, setiap kali kau merindukannya, batu itu meneteskan air mata." Nara menutup mulutnya, menahan tangis. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Jadi, selama ini batu itu menangis karena Arga?" Roh penjaga menunduk lembut. "Cinta sejati tidak pernah hilang, hanya berubah wujud." Lalu ia berbisik,
Jika kau ingin membebaskan jiwanya, kau harus menuju jantung hutan, tempat roh dan manusia bertemu. Nara mengangguk, ia tak peduli pada bahaya. Cinta dan tekadnya sudah melampaui rasa takut. Dengan pandangan teguh, ia berkata, "Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Aku akan menjemput Arga meski hanya rohnya." Roh penjaga menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Baiklah, Nara dari lembah. Bersiaplah. Jalan menuju jantung hutan bukan hanya jalan tanah, tapi jalan hati." Dan dengan itu, angin berembus pelan, membuka jalan kabut yang berkelok menuju tempat yang belum pernah dilewati manusia. Kabut mulai menipis, berganti dengan cahaya kehijauan yang memancar dari pepohonan raksasa. Di hadapan Nara, terbentang jalan sempit yang berliku seperti ular, dihiasi akar-akar tua dan lumut berkilau. Di kejauhan, suara lembut mengalun suara nyanyian yang terdengar seperti tangisan dan doa bersamaan. Penjaga Aruna berjalan di depan, tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. "Jantung hutan tidak bisa dijangkau oleh siapapun tanpa izin," katanya. "Kau harus melewati 3 ujian. Hanya hati yang tulus yang akan diterima." Nara mengangguk tanpa ragu. "Aku siap." Penjaga itu berhenti di depan kolam kecil dengan air sebening kaca. "Ini ujian pertama," katanya. "Kolam ini memperlihatkan kebenaran yang tak ingin dilihat. Tanyakan hatimu apa yang paling kau sesali." Nara menatap permukaan air. Awalnya hanya terlihat pantulan wajahnya sendiri, namun perlahan berubah. Ia melihat Arga berdiri di tepi sungai, menatapnya dengan senyum yang lelah. "Aku pergi bukan karena ingin," suara Arga bergema dari dalam air, "tapi karena aku ingin kau bahagia. Meski tanpaku." Air kolam beriak. Gambar itu berubah menampilkan Nara menangis di malam ketika mereka bertengkar terakhir kali. Sebelum Arga menghilang, kata-kata kasarnya terpantul kembali di udara, menusuk hatinya sendiri. Air mata menetes. "Aku menyesal," bisiknya. "Aku seharusnya tidak marah. Aku seharusnya percaya padamu." Kolam itu berkilau, lalu kembali tenang. Penjaga Aruna menatapnya lembut. Penyesalan yang diterima adalah awal dari kekuatan. Mereka berjalan lagi. Di ujung jalan, muncul sebuah ladang bunga indah. Tapi semuanya layu di saat yang sama. Aroma manis berubah menjadi getir. Penjaga berkata, "Ujian kedua adalah pengorbanan. Bunga-bunga ini menuntut sesuatu yang kau miliki untuk tumbuh kembali." Nara berpikir sejenak, lalu membuka kalung batu kecil. Pemberian Arga benda terakhir yang menghubungkannya dengan sang kekasih. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau ini yang harus kulakukan, aku rela." Ia menaruh kalung itu di tanah. Seketika, bunga-bunga itu mekar kembali dengan warna ungu lembut, menebar kehangatan di udara. Penjaga mengangguk pelan. Hati yang tulus tahu kapan harus melepaskan. Kini mereka berdiri di depan gerbang alami yang terbentuk dari 2 pohon besar berakar saling melingkar. Udara di sekitarnya berat, penuh energi misterius. "Ujian terakhir," kata sang penjaga, "adalah keberanian. Di balik gerbang ini, kau akan melihat Arga. Tapi apa yang kau lihat belum tentu yang kau inginkan." Nara menelan ludah. "Aku tidak peduli bagaimana rupanya. Aku hanya ingin menemuinya." Penjaga tersenyum samar. "Kalau begitu, melangkahlah dan jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi." Dengan langkah mantap, Nara melangkah melewati gerbang akar itu. Seketika dunia di sekitarnya berubah. Suara hutan lenyap, berganti dengan bisikan lembut dan cahaya keemasan. Di tengah lingkaran cahaya, sosok Arga berdiri tersenyum, tapi matanya dipenuhi kesedihan yang dalam. "Nara," suaranya lembut, seolah datang dari antara 2 dunia. "Kau akhirnya datang." Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Nara saat ia berdiri di hadapan sosok yang dirindukannya selama ini. Arga tampak sama seperti terakhir kali ia lihat, senyum hangat, mata teduh, dan pakaian sederhana yang selalu ia kenakan ke hutan. Tapi sesuatu terasa berbeda. Bayangan tubuh Arga tidak menyentuh tanah. "Arga," bisik Nara. Air matanya langsung jatuh. "Aku mencarimu kemana-mana. Aku melewati hujan, petir, bahkan hutan ini yang katanya hidup. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau tidak pernah kembali?" Arga tersenyum tipis. "Aku selalu bersamamu, Nara. Hanya saja, bukan dengan cara yang sama seperti dulu." Nara menggeleng, mencoba mendekat. Tapi setiap kali langkahnya hampir menyentuh Arga, udara di antara mereka bergetar. "Kenapa?"
Katakan padaku. Arga menatapnya dalam-dalam. Kau masih ingat malam terakhir kita? Saat kau memintaku berjanji untuk selalu melindungimu? Apapun yang terjadi? Nara terisak. Aku ingat, dan kau bilang tidak akan meninggalkanku. Dan aku menepati janji itu, ucap Arga pelan. Saat badai besar datang malam itu, sungai di lembah meluap. Aku melihat batu besar itu hampir terlepas, bisa menghancurkan seluruh desa. Aku menahannya dengan tubuhku. Nara menutup mulutnya, terkejut. Tidak, jangan bilang. Arga tersenyum lembut. Aku meninggalkan dunia saat itu, tapi jiwaku terikat pada batu yang kutahan. Itulah sebabnya batu itu menangis. Setiap kali kau datang dan memanggilku, hatiku mendengarmu. Hening menyelimuti udara. Cahaya di sekitar mereka bergetar lembut, seperti napas hidup. Tidak seharusnya begitu, tangis Nara. Kau seharusnya hidup. Aku rela kalau harus kehilangan semuanya, asal bisa bersamamu lagi. Arga melangkah lebih dekat, meski tubuhnya mulai memudar seperti kabut. Cinta kita tak hilang, Nara. Tapi waktuku di sini sudah terlalu lama. Hutan menahan jiwaku agar tidak tersesat. Sekarang, hanya kau yang bisa melepaskannya. Nara terisak, lututnya lemas. Bagaimana caranya? Datanglah ke batu itu saat bulan purnama. Penuh, jawab Arga. Letakkan tanganmu di atasnya dan ucapkan satu hal. Aku ikhlas. Saat itu, tangisku akan berhenti dan aku bisa pulang ke langit. Nara menunduk, menatap tanah yang berkilau air mata. Aku tidak sanggup, tapi kau harus, kata Arga lembut. Jika kau terus menahanku, aku akan terus menangis di dunia ini, dan kau pun tak akan pernah benar-benar bahagia. Seketika, kabut emas mulai berputar di sekeliling mereka, menandakan waktu pertemuan hampir habis. Arga menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih sudah mencintaiku dengan setulus itu. Tapi cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan melepaskan. Suara hutan kembali terdengar, dan perlahan cahaya Arga memudar bersama angin malam. Nara menjerit pelan. Arga, tunggu! Tapi hanya Gema, suaranya yang tersisa. Ia jatuh berlutut di tanah hutan yang lembut, menangis hingga dadanya sesak. Di kejauhan, batu menangis di tepi sungai mulai bergetar, seolah turut merasakan kesedihan yang sama. Namun di balik air matanya, hati Nara tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perpisahan yang harus ia hadapi dengan keikhlasan. 3 malam telah berlalu sejak Nara bertemu roh Arga di jantung hutan. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia berjalan pulang ke desa dengan langkah gontai, membawa luka yang tak terlihat oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang mencinta. Desa menyambutnya dengan keheningan. Orang-orang berbisik melihat Nara pulang dengan wajah pucat dan mata sembab. Namun tak seorang pun berani bertanya. Semua tahu, hutan Aruna bukan tempat yang bisa dimasuki tanpa alasan yang kuat. Nara mengurung diri di rumah selama 2 hari, menatap kalung batu yang kini tak lagi bersinar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata Arga terngiang di kepalanya tanpa henti. Datanglah ke batu itu saat bulan purnama penuh. Letakkan tanganmu di atasnya dan ucapkan satu hal. Aku ikhlas. Malam ketiga tiba. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, bulat sempurna, memantulkan cahaya perak di atas sungai. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga liar. Langkah kaki Nara terdengar di jalan setapak menuju batu menangis tempat kenangan, dan air matanya bersatu. Saat tiba, batu itu memantulkan cahaya bulan, lembab oleh embun dan air yang menetes dari retakannya. Suara tetesannya terdengar seperti isak kecil yang menembus ke dalam dada. Nara berlutut di depannya. Arga, bisiknya. Suaranya bergetar. Aku sudah kembali, seperti yang kau minta. Batu itu bergetar pelan, seolah menjawab. Dari retakan batu keluar cahaya lembut berwarna biru, menari di udara seperti roh yang lembut. Air mata Nara mengalir. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan batu yang dingin. Aku ingin memelukmu sekali lagi, tapi aku tahu itu tak mungkin. Kau sudah memberi lebih dari cukup, Arga. Hening. Angin berhenti sejenak, dan hanya suara air yang terdengar. Aku ikhlas, ucap Nara pelan, tapi tegas. Begitu kata itu keluar dari bibirnya,
Cahaya biru dari batu semakin terang. Suara lembut bergema di udara, suara Arga. Terima kasih Nara, karena akhirnya kau membebaskanku. Batu itu berhenti menangis. Airnya mengering, retakannya menyatu perlahan hingga permukaannya halus seperti semula. Angin berhembus pelan, membawa harum bunga hutan dan rasa damai yang belum pernah Nara rasakan sebelumnya. Ia tersenyum di tengah air mata. Selamat jalan Arga, kau tak lagi di sini, tapi aku akan selalu mengingatmu dalam setiap tetes hujan. Bulan di langit tampak lebih terang malam itu, seolah memberi restu. Nara berdiri perlahan, menatap sungai yang berkilau seperti kaca, lalu berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat langkah terakhirnya meninggalkan tepian sungai, dari batu itu muncul satu tetes air bening. Bukan air sedih, melainkan air kebahagiaan terakhir dari jiwa yang telah bebas. Sejak malam itu, lembah Sora mulai berubah perlahan. Sungai yang sempat hitam dan surut, kini mengalir jernih kembali, memantulkan sinar matahari pagi seperti cermin. Ikan-ikan kecil kembali berenang riang, dan burung-burung terdengar berkicau, mengisi udara dengan melodi lembut. Nara berjalan di sepanjang sungai, memandang batu yang dulu menangis. Kini batu itu tampak biasa, diam. Tapi ia tahu di dalamnya tersimpan rahasia cinta dan pengorbanan yang tak terlihat oleh mata biasa. Setiap kali ia menatap batu itu, ia merasakan kehadiran Arga tenang, damai, dan bebas. Orang-orang desa mulai menyadari perubahan di lembah. Sawah yang sebelumnya layu, kini kembali hijau. Pepohonan mulai bersemi, dan kabut pagi tak lagi menakutkan, tapi membawa kesejukan. Pak Leman, kepala desa, mengunjungi Nara. Kau, anak muda, apa yang kau lakukan di sungai itu? Tanyanya penasaran. Nara tersenyum, menunduk. Aku hanya menepati janji dan melepaskan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Pak Leman mengangguk perlahan, seolah mengerti. Meski tak sepenuhnya bisa menjelaskan dengan kata-kata. Mungkin memang benar, alam menuntut kita menjaga keseimbangan. Kau telah menunjukkan keberanian, Nara. Desa ini berutang padamu. Hari-hari berikutnya, Nara mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih sering menatap batu di tepi sungai, mengingat Arga, namun kini hatinya lebih ringan. Tidak ada lagi air mata yang menetes tanpa arti. Suatu pagi, saat berjalan ke pasar desa, Nara melihat anak-anak bermain di tepian sungai, tertawa riang dan memungut bunga liar yang baru bermekaran. Hati Nara terasa hangat. Ia tersenyum, menyadari bahwa sungai dan batu itu kini menjadi simbol cinta, pengorbanan, dan harapan bagi seluruh desa. Malam-malam berikutnya, bulan purnama kembali menggantung di langit. Tetapi Nara tidak lagi duduk menunggu Arga. Ia duduk di teras rumah, menulis kisahnya di buku harian kisah tentang cinta yang sejati, keberanian, dan keikhlasan. Ia tahu suatu saat cerita itu akan ia bagi dengan generasi berikutnya, agar mereka mengerti bahwa alam, hati, dan janji yang tulus selalu saling terhubung. Batu itu tetap di sana, di tepi sungai, diam, namun kini memancarkan ketenangan bagi siapapun yang menatapnya. Sungai itu kembali hidup, dan lembah yang dulu sunyi kini dipenuhi suara kehidupan. Nara menatap ke arah cahaya bulan, tersenyum, dan berbisik. Selamat jalan Arga, terima kasih telah mengajariku arti cinta dan keberanian sejati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, batu di tepi sungai tidak lagi menangis tapi seolah tersenyum, ikut merayakan awal yang baru bagi lembah Sora. Musim berganti, dan lembah Sora semakin indah dari hari ke hari. Rumput hijau bergoyang lembut tertiup angin. Bunga liar bermekaran di tepi sungai, dan burung-burung kecil kembali menari di udara pagi. Nara kini menjadi sosok yang lebih dewasa, bijaksana, dan tenang. Wajahnya yang dulu muram kini bersinar dengan ketenangan hati. Setiap pagi, Nara berjalan ke tepi sungai, menyapa batu yang kini diam. Batu itu tidak lagi menangis, namun bagi Nara, keheningan batu itu terasa seperti senyuman Arga, tanda bahwa ia benar-benar bebas dan bahagia di dunia lain. Desa pun mulai berubah. Warga lebih menghormati alam, belajar mendengarkan bisikan hutan, dan menjaga sungai serta pepohonan. Mereka menyadari bahwa keseimbangan antara manusia dan alam adalah kunci hidup yang damai. Bahkan anak-anak yang dulu takut pada hutan, kini bermain dengan gembira di tepi sungai. Belajar menghargai bunga dan air yang jernih, Nara tidak hanya menjaga batu dan sungai, tapi juga menuliskan kisahnya
dalam sebuah buku. Ia menuliskan tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati yang tak selalu bisa dimiliki, namun bisa dirasakan. Ia berharap kelak generasi berikutnya belajar dari pengalaman ini, agar Lembah Sora tetap menjadi tempat yang hidup dan damai. Malam hari, di bawah cahaya bulan purnama, Nara duduk di tepi sungai. Ia menarik napas panjang, menatap langit, dan merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. "Arga," bisiknya pelan. "Terima kasih. Aku merasakan kedamaianmu, dan aku akan menjaga semuanya, seperti kau menjaga cintamu untukku." Di kejauhan, suara alam terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Suara air sungai yang beriak, daun-daun yang berdesir, dan nyanyian malam burung hantu bersatu menjadi simfoni damai. Nara tersenyum, tahu bahwa cinta sejati tidak hilang, hanya berubah wujud. Batu yang menangis kini menjadi saksi bisu akan pengorbanan dan cinta yang abadi. Hari demi hari, Lembah Sora tetap damai. Nara menjadi simbol keberanian dan ketulusan. Setiap tetes hujan yang jatuh di sungai terasa membawa pesan cinta dan pengorbanan yang tak terlupakan. Warga desa belajar untuk hidup harmonis dengan alam, dan kisah batu yang menangis pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi Nara, hidup terus berjalan. Meski Arga tidak lagi di sisinya secara fisik, hatinya tetap merasakan kehangatan cinta yang telah dilepaskan dengan ikhlas. Ia tahu damai yang sejati hanya bisa dirasakan ketika hati belajar melepaskan dan menerima dengan tulus. Dan sejak malam itu, di setiap hujan yang turun di Lembah Sora, orang-orang percaya bahwa batu di tepi sungai tersenyum, menyimpan kisah cinta dan keberanian yang akan selalu hidup dalam hati mereka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam Nara membebaskan jiwa Arga. Lembah Sora tetap damai, dan kehidupan di desa semakin harmonis. Nara kini menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya karena keberaniannya menembus hutan Aruna, tetapi juga karena kebijaksanaan dan ketulusannya menjaga alam. Setiap pagi, ia berjalan di tepi sungai, memeriksa batu yang dulu menangis. Batu itu tetap diam, permukaannya halus, memantulkan cahaya matahari seperti kaca yang sempurna. Namun bagi Nara, ia tetap hidup sebagai simbol cinta yang abadi dan pengorbanan yang tulus. Anak-anak desa sering datang menemaninya, duduk di tepi sungai sambil mendengarkan cerita Nara tentang Arga, batu yang menangis, dan hutan yang penuh misteri. Kalau kita menghargai alam dan orang-orang yang kita cintai, mereka akan selalu ada di hati kita, meski tak terlihat, kata Nara kepada mereka dengan lembut. Suatu sore, saat langit jingga berbaur dengan cahaya matahari senja, seorang pemuda dari desa tetangga datang. Namanya Arfan, seorang pemuda baik hati yang penuh rasa ingin tahu. Ia tertarik dengan legenda batu menangis dan keberanian Nara. Lama-kelamaan, mereka menjadi sahabat berbagi cerita, tawa, dan kebahagiaan sederhana. Nara merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya yang dulu berat karena kehilangan Arga, kini perlahan terbuka untuk cinta baru. Ia tahu Arga telah bahagia di dunia lain, dan keikhlasannya membuat Nara bisa menerima kebahagiaan lain. Di malam bulan purnama, saat Nara dan Arfan duduk di tepi sungai, ia menatap batu yang dulu menangis dan berbisik pelan. "Terima kasih, Arga. Kau selalu ada dalam hatiku." Batu itu tetap diam, tapi bagi Nara, seolah Arga tersenyum, memberi restu pada kebahagiaan barunya. Warga desa semakin menghargai alam. Sungai tetap jernih, bunga bermekaran, dan hutan hidup dengan damai. Legenda batu menangis menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi tentang cinta sejati, pengorbanan, dan keberanian seorang gadis yang belajar melepaskan. Nara tahu kehidupan tidak selalu sempurna, tetapi dengan keberanian, cinta, dan keikhlasan, setiap hati bisa menemukan kedamaian. Ia tersenyum melihat anak-anak bermain di tepi sungai. Suara tawa mereka mengisi lembah dengan kebahagiaan baru. Dan di setiap hujan yang turun di Lembah Sora, orang-orang percaya bahwa batu di tepi sungai tersenyum menjadi saksi cinta, keberanian, dan keikhlasan yang telah mengubah satu lembah kecil menjadi legenda yang abadi.